Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nolda Lukiana, NIM 23013 dari Jarkom B. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 2, yaitu memeriksa frame Ethernet. Latihan pertama. Langkah pertama adalah review deskripsi dan panjang header Ethernet 2. Frame-nya 8 bytes, destination address 6 bytes, source address 6 bytes, frame type 2 bytes, data 46 sampai 1500 bytes, dan FCS-nya 4 bytes. Langkah kedua adalah memeriksa konfigurasi jaringan dari PC. Caranya adalah yaitu Windows R, lalu CMD, lalu ketikkan IP config /all. Nah, setelah seperti ini, kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu memeriksa frame Ethernet dalam tangkapan Wireshark. Kita buka Wireshark-nya. Lalu di sini Wi-Fi. Nah, jika sudah ditampilkan seperti ini, kita stop dulu. Setelah itu kita filter di sini CMP. Lalu di start capturing ini, lalu kita pencet yang continue without saving. Setelah itu kita ping ke default gateway di sini. Setelah seperti ini, kita lanjut. Pertanyaannya, apa yang penting mengenai isi dari field destination address? Jawabannya adalah MAC address, vendor ID, dan IP address-nya. Lalu mengapa PC mengirimkan suatu broadcast ARP sebelum mengirim request ping yang pertama? Untuk menemukan alamat MAC dari perangkat tujuan yang diketahui alamat IP-nya, ARP digunakan untuk memetakan alamat IP ke alamat MAC-nya. Karena jaringan Ethernet membutuhkan alamat MAC untuk mengirimkan data. Nah, setelah mendapatkan ARP reply-nya, baru PC bisa mengirim ping ke alamat MAC yang benar. Nomor 3, sebutkan MAC address dari source dalam frame pertama. Itu bisa dilihat di Wireshark, lalu Ethernet 2, sini. Lalu nomor 4, sebutkan vendor ID dari source di dalam balasan ARP kan di sini. Lalu nomor 5, bagian mana dari MAC address yang merupakan UI? Itu adalah 3 oktet pertama dari alamat MAC-nya tadi. Jadi dari AC sampai FC. Lalu nomor 6, sebutkan nomor seri NIC dari source. Itu adalah 3 oktet terakhir, 5A, 0C, dan 67. Lalu latihan 2, langkah 1, untuk mengetahui IP address dari default gateway pada PC Anda, itu buka command prompt dan jalankan perintah IP config. Kita sudah melakukannya tadi, seperti ini. Lalu tunjukkan IP address dari default gateway. Ini adalah di sini. Buka Wireshark dan mulai melengkap data. Sudah kita lakukan di sini. Langkah 3 adalah memfilter Wireshark untuk menampilkan hanya traffic ICMP. Kita filter lagi dengan ICMP. Jadi yang terlihat hanyalah protokol ICMP-nya. Lalu langkah 4, dari jendela command prompt, ping default gateway dari PC. Di sini kita sudah mengeping default gateway-nya. Lalu hentikan penangkapan trafik pada NIC. Klik icon stop capturing packet. Di sini kita sudah mencetnya tadi. Langkah 6, periksa request echo ping pertama dalam Wireshark. Sini yang pertama. Jendela utama Wireshark dibagi menjadi 3 bagian, yaitu panel daftar atas di sini, panel paket tengah di sini,
dan panel paket bawah di sini. Lalu yang kedua, periksa baris pertama dalam panel rincian paket bagian tengah. Baris ini menampilkan panjang dari frame. Di sini. Baris kedua dalam panel rincian paket menunjukkan bahwa itu merupakan frame Ethernet 2. MAC address dari source dan destination juga ditampilkan. Artinya di sini dia Ethernet 2. MAC address dari source dan destination juga ditampilkan, yaitu di sini. Ini adalah MAC address dari destination dan ini dari source. Nomor 1. Apa MAC address dari NIC PC? Kita bisa mengeceknya di command prompt, lalu di physical address. Ini merupakan MAC address dari NIC PC. Nomor 2, apa MAC address dari default gateway? Ini kita bisa cek di Wireshark destination. Ini adalah MAC address dari default gateway. Nomor 3, Anda dapat klik tanda lebih dari pada awal baris kedua untuk memperoleh informasi lanjutan dari frame Ethernet 2. Jenis frame apa yang ditampilkan? Di sini kita bisa lihat jenis frame yang ditampilkan adalah type IPv4 0x0800. Nomor 4, dua baris terakhir ditampilkan dalam bagian tengah menyediakan informasi mengenai field data dari frame. Ingatlah bahwa data mengandung informasi IPv4, address, source, dan destination. Mana IP address dari source dan mana IP address dari destination. IP address dari source adalah di sini. IP address destination di sini. Nomor 3, Anda dapat klik baris manapun dalam bagian tengah untuk menyorot bagian itu dari frame dalam panel paket bytes. Klik baris Internet Control Message Protocol dalam bagian tengah dan periksa apa yang disorot pada panel paket bytes. Bagaimana cara mengeja dua oktet terakhir yang disorot? Di sini kita pencet yang terakhir, yaitu Internet Control Message Protocol. Cara mengeja dua oktet terakhir adalah menggunakan bahasa Inggris, yaitu 6x69. Nomor 4, klik frame selanjutnya di bagian atas dan periksalah frame echo reply. Ingatlah bahwa MAC address dari source dan destination sudah terbalik, karena frame ini dikirimkan dari router default gateway sebagai balasan terhadap ping yang pertama. Source pada baris pertama menjadi destination pada baris kedua, dan destination pada baris pertama menjadi source di baris kedua. Lalu nomor 5, sebutkan device dan MAC address yang ditampilkan sebagai destination address. Device-nya adalah sini dan MAC address-nya di sini. Langkah 7, menangkap paket host jauh. Pertama, klik Start Capture untuk memulai suatu tangkapan dari Wireshark baru. Anda akan menerima jendela pop-up yang menanyakan apakah Anda menyimpan paket tangkapan sebelumnya ke suatu file sebelum memulai tangkapan baru. Klik Continue without saving, itu di sini. Lalu Continue without saving. Lalu buka command prompt. Kita akan ping Cisco sini sudah terupdate. Lalu hentikan penangkapan paket dan periksa daftar paket baru dalam panel daftar paket Wireshark. Kita stopkan. Ini adalah daftar paket baru. Pertanyaan nomor 1, dalam frame request echo ping pertama, mana yang merupakan MAC address, source, dan destination? Di sini adalah MAC address dari source, lalu di sini MAC address dari destination-nya. Lalu nomor 2, sebutkan
Sebutkan IP address source dan destination yang terkandung dalam field data dari frame. Kita bisa melihat IP address di sini. IP address source ada di sini, yaitu 172.20.10.6, dan IP address destination ada di sini, yaitu 184.26.109.36. Nomor 3, bandingkan address ini dengan address yang diterima pada langkah 6. Address yang berubah hanyalah IP address destination. Mengapa IP address destination berubah sedangkan MAC address destination tersebut masih tetap sama? IP address berubah karena alamat yang digunakan untuk merutakan paket ke tujuan terakhir melalui beberapa jaringan. Namun MAC address itu tetap sama di dalam segmen jaringan lokal saat paket data dikirim dari perangkat ke router pertama, dan tersebut akan menggantinya saat meneruskannya ke jaringan berikutnya. Nomor 4, WireGuard tidak menampilkan field preamble dari suatu header frame. Apa yang terkandung dalam preamble? Preamble dalam header frame Ethernet tidak ditampilkan di Wireshark karena preamble adalah bagian dari frame yang digunakan untuk tujuan sinkronisasi pada tingkat fisik, bukan pada tingkat data link yang biasanya ditangkap oleh Wireshark. Mungkin untuk itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.